Sawadee-ha, good morning everyone. Oke, sekarang sebelum aku membaca Alkitab, aku ingin membuat skincare morning routine aku. Aku masukkan di dalam video Read With Me ini terus ya. Sekarang udah jam 5.57 dan tadi aku bangun jam 4:30. Dan breakfast aku hari ini, aku catat semuanya guys. Rice, 1 mangkuk. Aku minum coffee, black coffee, and then aku makan chili 4 aja. 4 atau 5. Itu sangat quantity yang sangat sedikit, super sedikit daripada apa yang aku ambil sebelumnya. Aku nggak mau terus buang, terus cut down my makanan kegemaran aku yaitu chili, jadi aku ambil dalam jumlah yang sedikit, and then aku makan telur rebus 3 biji and juga brokoli. So kenapa aku catat semuanya ini karena adalah aku sedang diet itu untuk penjagaan kulit aku. Kali ini aku benar-benar serius guys. Usia aku juga udah sebentar lagi, udah nggak lama mencapai 30, jadi aku harus jaga kulit aku. Aku bila sudah 25 tahun ini baru aku sadar kayak gitu, baru ada kesadaran untuk menjaga kulit. Tapi syukurlah belum terlambat. Baiklah, ini adalah hari yang kelima aku melakukan morning routine ini dengan sangat serius. Ya, apabila kita menjaga muka kita dengan baik dan pasti ada kesan yang baik. Oke, sebelum aku cuci muka, aku gunakan pencuci muka. Aku gunakan Garnier Marcella karena aku rasa Marcella Rose Water karena aku rasa ini lebih bersih. Lagi ini adalah yang glowing ini. Ini adalah Essence, produk muka yang aku pakai my night skincare routine. Jadi aku rasa ada banyak debu-debu ataupun bakteria udah melekat di sana. And ya, aku udah ini aja. Kalau mau pakai kapas juga bisa, tapi aku prefer kayak gini ya. Pastikan tangannya udah dicuci terlebih dahulu, udah bersih. Bener guys, aku nggak pernah serius seperti ini menjaga kulit mukaku. Ini aku mulai sadar ini seperti ini ketika adikku bilang bahwa penuaan itu sudah bermula nanti umur 25 tahun. Aku udah 25 tahun, jadi kulit wajahku masih seperti ini. Oke, aku baru aja sudah mencuci mukaku menggunakan sabun pencuci muka, sabun Kojisan. Ya, saya tahu ini agak viral sekarang. Ini adalah made in Filipina, dan kalau di Filipina itu sabun Kojisan dijual di dalam Watson. Di dalam kotak ini ada 3 dan aku baru coba 1. So, aku lihat banyak yang bilang kalau ini benar-benar menjadi dan kamu bisa glowing. So, aku itu pun eksperimen di mukaku. Aku nggak tahu dapat atau enggak. Kita coba aja. And selepas aku cuci muka, aku ini guna ice di muka aku, letak ice. Kalian boleh search kebaikan kalau kita menggunakan ice di wajah kita. Seperti itu. Bagi kalian yang belum tahu apa ini adalah my birthmark. Ya, ini adalah my birthmark. Dan sepatutnya dia cuma just brown kayak gitu aja. Dia nggak ada yang dot-dot ini. Yang dot-dot bintik-bintik ini itu adalah bekas jerawat aku. Dan baru aja pulih daripada sebenarnya sebelum ini jerawatnya masih hidup dan udah mati, baru aja sembuh. Ya, bagi kalian yang nggak tahu, itu adalah my birthmark. Ini adalah hari yang kelima aku melakukan my skincare routine baru aku dengan sangat serius. Aku lakukannya dengan sangat disiplin and serius, and juga kali ini aku benar-benar menjaga muka aku. Aku akan menunjukkan Beza gambar hari pertama sebelum aku melakukan skincare semua ini dan sampai kepada hari ini.
ini adalah hari kelima. Jadi nanti tunggu mataharinya udah muncul biar tunjuk dengan cahaya matahari yang natural. Oke. Ulapkan lebihan airnya. Oke, step yang seterusnya ialah ini premium whitening lotion daripada Hada Labu. Cobaan pertama tester untuk Hada Labu ini, aku baru beli yang besar karena ya setelah coba ya sesuai untuk aku, sangat bagus, sangat direkomendasikan kepada kalian semua. And ini dia bilang di sini helps to fight dark spots, rebalance skin tone and restore skin radiance. Jadi di dalam ini mengandungi vitamin C dan E to soothe and relieve discomfort after sun exposure. Ini udah mau habis. Walaupun kecil, kayak agak lama sih aku menghabiskan ini. Kenapa? Kebetulan guys, aku pakai baju yang sama pada hari pertama aku merekam record my skin. And then yang seterusnya aku gunakan Essence So Glow dari produk Pink by Pure Beauty dari Korea. Ini guys, ini aku itu sangat suka. Oke, aku gunakan 2 pump. Aku sangat suka Essence ini. Sangat sesuai dengan kulit wajah aku. And then seterusnya aku gunakan juga daripada Pure Beauty. It's Pore Perfection Essence untuk pornya. Dan yang seterusnya di luar hujan guys, di luar hujan menggunakan ini. Ini adalah dark spot correcting glow serum. Ini adik aku order di Shopee. Ini adalah produk daripada Korea. Aku nggak tahu kalau di tempat kami ini ada jual ini. Aku rasa nggak ada karena itu adikku order daripada luar negara. Jadi aku harap ini baik untuk aku. Ini tuh mengandungi niacinamide 5%. Niacinamide. Aku rasa seperti itu kali dia punya pronunciation. Aku nggak tahu sih mau pronounce segala bagai. Kalau yang di belakang tuh nggak bisa baca itu bahasa Korea. Tapi di kotaknya itu ada bahasa English, so bisa dipahami juga. And then nomor 2 akhir adalah aku gunakan ini. Ini semua tahu. Kok ada 3 sunblock ini, kalau aku rasa cuaca waktu itu sangat panas ataupun aku pergi di luar, aku akan guna yang ini. And yang ini aku biasa guna walaupun duduk di rumah pakai yang ini. Yang ini kalau reapply-nya itu kadang aku reapply guna yang ini. Jadi untuk keseluruhan skincare ini yang paling penting itu kamu nggak bisa tinggalkan kamu punya sunblock. Dan aku baru disiplin itu sekarang, menggunakannya dengan disiplin sekali. Jadi berapa banyak yang aku gunakan itu sebanyak size-nya teaspoon. Aku agak-agak di lengan aku. Kalau guna dikit ini aja guys, dikit aja tuh nggak ada gunanya. Harus tuh guna banyak, dikit.
itu sepertinya ini wajah kamu itu bumi, dan ini itu lapisan-lapisan yang melindungi bumi daripada tahi-tahi bintang. Ini di sebelah kiri aku, ini di sebelah kanan. Ini adalah birthmark aku ya. Oke, itu dia my morning skincare routine. Sekarang kita lanjut di dalam pembacaan Bible kita. Oke, tapi sebelum itu saya ingin kalian yang membawa kita di dalam doa untuk hari ini ya. Baiklah, kita teruskan pembacaan kita di dalam perjanjian lama di dalam Tuhan menerima persembahan Harun, pasal yang ke-9. Oke. Pada hari ke-8, Musa memanggil Harun dan anak-anaknya, serta para tua-tua Israel. Katanya kepada Harun, ambillah bagimu seekor lembu jantan muda untuk menjadi korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk menjadi korban bakaran, dan kedua-dua... kok aku baca gitu sih? Dan untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk menjadi korban bakaran, kedua-duanya hendaklah tidak bercacat celak. Lalu persembahkanlah di hadapan Tuhan. Kemudian katakanlah kepada orang Israel, ambillah seekor kambing jantan untuk menjadi korban penghapus dosa, seekor anak lembu dan seekor anak domba tanpa cacat dan celah berumur setahun untuk menjadi korban bakaran, serta seekor lembu dan seekor domba jantan untuk menjadi korban kedamaian. Persembahkanlah semua itu di hadapan Tuhan bersama-sama persembahan bahan makanan yang dicampurkan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Mereka pun membawa apa yang diperintahkan Musa ke hadapan kemah pertemuan. Lalu seluruh umat juga mendekati lalu berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kamu lakukan, supaya kemuliaan Tuhan tampak di hadapanmu. Kata Musa kepada Harun, datang dekatlah ke mezbah dan persembahkanlah korban penghapus dosamu serta korban bakaranmu, dan adakan pendamaian demi dirimu dan demi umat ini. Kemudian persembahkanlah korban umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Maka Harun mendekati mezbah lalu menyembelih anak lembu korban penghapus dosa untuk dirinya. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya. Lalu dia mencelup jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Baki darah pula dicurahkannya ke kaki mezbah, lemak, buah pinggang, dan umbai hati daripada korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Manakala daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kemudian disembelihnya pula korban bakaran. Anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, lalu dia memercikkannya ke sekeliling mezbah. Mereka menyerahkan pula korban bakaran itu kepadanya menurut potongan-potongan beserta kepalanya, lalu dia membakar kesemuanya di atas mezbah. Harun membasuh isi perut dan kaki korban itu, lalu dia membakar kesemuanya di atas korban bakaran yang ada di atas mezbah itu. Kemudian dia mempersembahkan pula korban umat itu, diambilnya kambing jantan, domba penghapus dosa untuk umat itu.
lalu menyembelihnya dan mempersembahkannya sebagai korban menghapus dosa seperti korban yang sama sebelumnya. Lalu dipersembahkannya korban bakaran itu yang disediakan mengikut peraturan. Seterusnya dia membawa persembahan bahan makanan dan diambilnya segenggam penuh daripadanya lantas membakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pagi. Hari itu dia pun menyembelih lembu dan domba jantan korban kedamaian umat itu. Anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, lalu dia memercikkannya ke sekeliling mezbah. Mereka meletakkan lemak daripada lembu dan domba jantan itu, yaitu ekornya yang menggemuk, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang serta umbai hati di atas dada korban itu. Lalu Harun membakar lemak itu di atas mezbah. Bagian dada dan paha kanan diunjukkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan sebagaimana yang diperintahkan oleh Musa. Lalu Harun mengangkat kedua-dua tangannya ke hala umat itu dan memohonkan keberkatan atas mereka, lalu turun selepas dia mempersembahkan korban menghapus dosa, korban bakaran dan korban kedamaian itu. Musa dan Harun masuk ke dalam kemah pertemuan, kemudian mereka keluar lantas memohonkan keberkatan atas umat itu. Lalu kelihatan kemuliaan Tuhan di hadapan seluruh umat itu. Lalu muncullah api di hadirat Tuhan lantas menghanguskan korban bakaran dan lemak di atas mezbah. Apabila umat itu melihat hal itu, mereka pun bersorak-sorai lalu sujud menyembah. Oke, di dalam pasal yang ke-10 itu tentang kematian Nadab dan Abihu. Pada suatu hari, anak Harun itu Nadab dan Abihu mengambil pendupaan masing-masing lalu menyalakan api di dalamnya dan membubuh dupa di atas api itu. Mereka mempersembahkan api haram yang tidak diperintahkan diperintahkan itu di hadapan Tuhan. Maka keluarlah api dari hadirat Tuhan menghanguskan mereka sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Wah, garang benar ya Tuhan kita ini masa ini. Kata Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, melalui orang yang rapat denganku, aku akan menyatakan kesucianku dan di hadapan seluruh umat aku akan dimuliakan. Harun pun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, bapa saudara Harun, dan berkata kepada mereka, datanglah kemari dan angkatlah saudara-saudara sepupumu ini dari depan tempat suci di luar kemahan. Mereka pun datang dan mengangkat kedua-dua jenazah yang masih memakai tunik itu keluar kemahan, seperti yang dikatakan oleh Musa. Berkata pula Musa kepada Harun serta kepada Eleazar dan Itamar, yaitu dua orang lagi anak Harun, Jangan menguraikan rambut kepalamu dan jangan koyakkan pakaianmu, supaya jangan kamu mati dan supaya murka Tuhan tidak menimpa seluruh umat. Tetapi para saudaramu itu seluruh keturunan kaum Israel boleh berkabung atas sebab api yang telah dinyalakan oleh Tuhan itu. Jangan pula pergi ke depan pintu kemah pertemuan supaya jangan kamu mati kerana minyak habis Tuhan mengurapi kamu. Lalu mereka berbuat menurut arahan Musa itu. Tuhan berfirman kepada Harun, baik kamu maupun anak-anakmu tidak boleh minum apa-apa air anggur untuk apa-apa minuman yang memabukkan ketika kamu masuk ke dalam kemah pertemuan supaya jangan kamu mati. Ini suatu peraturan tetap yang berkuat kuasa seterusnya bagi kamu turun-temurun, supaya kamu dapat membezakan antara yang suci dengan yang biasa, antara yang najis dengan yang suci yakni tidak najis, dan supaya kamu dapat mengajar kepada orang Israel segala ketetapan yang difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Musa berkata kepada Harun dan juga kepada Eleazar dan Itamar, anak Harun yang masih hidup, ambillah persembahan bahan makanan yang tersisa daripada korban bakaran bagi Tuhan dan makanlah tanpa ragi di tepi mezbah. Karena itu bagian teramat suci, hendaklah kamu memakannya di tempat yang suci, karena itulah peruntukanmu dan peruntukan tetap anak-anakmu daripada korban bakaran untuk Tuhan. Karena demikianlah yang diperintahkan kepadaku, hendaklah kamu berserta anak-anakmu baik lelaki maupun perempuan memakan daging dada persembahan unjukan dan daging paha persembahan khusus itu di tempat yang suci, karena semua itu dikurniakan sebagai bagianmu serta anak-anakmu daripada korban kedamaian orang Israel. Hendaklah mereka membawa paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu beserta lemak korban bakaran untuk diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah sebagianmu dan bagian anak-anakmu sebagai suatu yang menjadi hakmu selama-lamanya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan.
Kemudian Musa berusaha menyiasat apa yang terjadi kepada kambing jantan korban penghapus dosa itu, tapi ternyata kambing itu sudah dibakar. Maka marahlah dia kepada Eliezer dan Itamar, anak Harun yang masih hidup itu, katanya, "Mengapakah kamu tidak memakan korban penghapus dosa itu di tempat yang suci? Bukankah korban ini itu teramat suci dan telah dikurniakan kepadamu supaya kamu dapat memikul kesalahan umat serta mengadakan pendamaian demi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya sudah tidak dibawa masuk ke tempat suci. Seharusnya kamu memakannya di tempat yang suci seperti yang kuperintahkan." Kata Harun kepada Musa, "Sesungguhnya pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang terjadi kepadaku. Jika pada hari ini aku juga memakan korban penghapus dosa itu, akankah Tuhan meredainya?" Ketika Musa mendengar hal itu, dia menerimanya dengan baik. Oke, itu untuk perjanjian lama kita. Perjanjian baru kita udah habiskan Markus sebelum ini, dan kita sekarang masuk di dalam Lukas. Kita baca satu pasal aja, kelihatan panjang satu pasal ini. Oke, kita lihat di dalam pendahuluannya itu, "Kepada yang dihormati Theophilus, ramai yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dalam kalangan kita, sebagaimana yang diberitahu kepada kita oleh saksi-saksi pertama dan pemberita firman dari awal. Oleh sebab aku telah mengkaji perkara-perkara ini dari mulanya, aku berpikir eloklah aku mengarang ceritanya dengan teratur untuk Tuan Theophilus. Aku berbuat demikian supaya Tuan tahu dengan pastinya perkara-perkara yang telah diajarkan kepada Tuan." Nah, ini hebatnya Alkitab, guys. Ini kita ada saksi mata. Lepas itu cara ditulis itu dari perjanjian lama hingga ke perjanjian baru itu sangat teratur, ya, tidak ada berselerakkan seperti itu. Oke, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, raja negeri Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria daripada golongan Arabia. Istrinya Elisabeth daripada keturunan Harun. Keturunan Harun? Ya, tadinya yang kita baca di Musa itu tadi, abangnya kepada Musa. Kedua-duanya orang yang benar di hadapan Tuhan dan mengikut segala perintah serta ketetapan Tuhan dengan sepenuhnya. Tapi mereka tidak mempunyai anak karena Elisabeth mandul dan kedua-duanya pun telah lanjut usia. Pada suatu hari Zakaria melaksanakan tugasnya sebagai imam di hadapan Allah menurut giliran golongannya bertugas. Mengikut peraturan keimaman, dia diundi masuk ke dalam bait suci Tuhan untuk membakar kemenyan. Orang ramai berhimpun di luar untuk beribadat. Suatu kemenyan dibakar. Lalu ternampak kepada Zakaria malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah tempat membakar kemenyan itu. Hati Zakaria berdebar apabila melihatnya dan dia berasa amat takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, hai Zakaria, karena pemohonanmu telah dikabulkan. Istrimu Elisabeth akan melahirkan seorang anak lelaki bagimu. Kamu hendaklah menamainya Yohanes. Kamu akan bergembira dan bersukacita apabila dia dilahirkan. Begitu juga ramai orang lain karena dia akan menjadi mulia di mata Tuhan. Dia tidak akan minum air anggur atau minuman keras karena dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya lagi. Dia akan mengembalikan ramai orang Israel kepada Tuhan Allah mereka, dan dia akan melangkah di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elia untuk mendamaikan hati bapa dengan anak dan mengembalikan orang ingkar kepada kebijaksanaan orang yang benar, supaya menyediakan suatu kaum yang bersiap sedia bagi Tuhan." Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku dapat mengetahui perkara ini akan berlaku? Aku telah tua dan istriku pun telah lanjut usia. Bagaimanakah aku dapat mengetahui?" Malaikat itu menjawab lagi, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan hadirat Allah, telah diutuskan untuk menyampaikan berita baik ini kepadamu." Wow, Gabriel, guys. "Ketahuilah, oleh sebab engkau tidak percaya kepada kata-kataku ini yang akan dipenuhi pada masanya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat bertutur. Hingga pada hari semua perkara ini berlaku." Sementara itu, orang yang berhimpun itu ternanti-nanti akan Zakaria. Mereka sangat heran karena dia begitu lama di dalam bait suci. Apabila dia keluar, dia tidak dapat bertutur kepada mereka. Maka ketahuilah mereka bahwa Zakaria telah nampak suatu penglihatan di dalam bait suci. Dia menggunakan isyarat dengan tangannya karena dia tetap bisu.
Setelah tamat hari perkhidmatannya, Zakaria pulang ke rumahnya. Kemudian Elizabeth istrinya pun hamil, lalu dia menyisihkan diri selama 5 bulan. Katanya, inilah perbuatan Tuhan bagiku, pada hari-hari ini dia telah berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel diutus Allah ke Nazaret, sebuah kota di jajahan Galilea. Kepada seorang anak darah yang telah bertunang dengan seorang lelaki bernama Yusuf daripada keturunan Raja Daud. Nama anak darah itu ialah Maria. Malaikat itu datang kepadanya lalu berkata, "Salam kepadamu yang amat diredai Tuhan bersamamu." Hati Maria runsing mendengar kata-kata itu dan dia tertanya-tanya akan maksud salam tersebut. Seterusnya malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, karena engkau telah diredai Allah. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Engkau hendaklah menamainya Yesus. Dia akan menjadi mulia dan dia akan digelar anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengurniakan tahta Daud nenek moyangnya itu kepadanya. Dia akan merajai keturunan Yakub selama-lamanya dan kerajaannya berkekalan." Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah perkara ini dapat berlaku, sedangkan aku masih dara?" Malaikat itu menjawab, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Oleh itu anak suci yang dilahirkan akan digelar anak Allah. Tambahan pula saudaramu Elizabeth yang dahulu dikatakan mandul pula telah hamil 6 bulan, walaupun dia sudah tua, sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil." Nah, ya seperti yang saya ingatkan sebelum ini, bagi teman-teman kalian yang tidak mengerti tentang konsep ini, tentang perkara ini, di mana ada yang mengatakan Maria melakukan hubungan antara manusia normal, maksud saya hubungan antara laki dan perempuan yang normal, dan lahirlah Yesus. Enggak, tidak seperti itu guys. Itu benar-benar pikiran dunia, cara berpikir cara dunia. Dia tidak seperti itu. Ya, jawabannya adalah di mana tadi? Yaitu Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Dia turun di dalam Maria. Seperti itu bukan daripada hubungan yang normal seperti kita manusia. Jadi ini sesuatu yang sangat suci yang diturunkan oleh Allah sendiri, ya. Setelah itu Maria bersiap-siap dan bergegas pergi ke sebuah kota di hadapan pergunungan Yehuda. Dia masuk ke dalam rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Apabila Elizabeth mendengar salam Maria, anak dalam kandungannya bergerak-gerak dan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Dia berseru, "Diberkatilah engkau antara kaum perempuan dan diberkatilah juga kandunganmu itu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Apabila aku dengar salammu, anak dalam kandunganku bergerak-gerak. Dengan kesukaan diberkatilah kamu karena mempercayai apa yang dikatakan kepadamu daripada Tuhan akan berlaku." Nah, Maria itu adalah orang yang biasa aja seperti kita, manusia yang biasa aja, bukan Tuhan, ya. Dia itu kayak kita, ya. Dan Roh Kudus yang turun ke atasnya dan kuasa Allah yang maha tinggi yang menaungi dia, itulah yang maha tinggi, itulah yang suci, ya. Itulah yang Yesus Tuhan kita, ya. Maria itu cuma orang biasa aja, ya. Dia adalah dia untuk supaya Tuhan Yesus itu datang di dunia itu dalam keadaan normal, enggak muncul kayak Superman kayak gitu, enggak. Dia turun ke dunia pun dia pun harusnya ikut cara kita juga kan. Jadi dia ibu yang di dunianya itu adalah Maria, ya. And then kita lihat di dalam nyanyian pujian Maria. Maria berkata, "Jiwaku meninggikan Tuhan, rohku bergembira karena Allah penyelamatku, karena dia mengingati hambanya yang hina." Coba aku acah ini kayak nyanyi deh. "Karena yang maha kuasa telah melakukan perkara yang besar untuk aku, sucikan nama." Kok kayak nggak ada tune-nya?
Dia mengasihani mereka yang takut akan Dia, daripada satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Dia telah menunjukkan kekuatan tangannya. Dia telah mencerai-beraikan mereka yang Kok kayak tiun aku tuh hancur. Yang berhati bongkak dalam pemikiran mereka. Dia telah menurunkan raja-raja daripada tahta mereka dan mengangkat tinggi orang yang hina. Dia telah memuaskan orang yang lapar dengan segala yang baik, tetapi orang kaya dihalau pergi dengan tangan kosong. Dia menolong bangsa Israel hambanya kerana dia ingat akan belas kasihannya yang dijanjikan kepada nenek moyang kita Abraham dan semua keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan, selepas itu dia pulang ke rumahnya. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Tibalah masanya untuk Elizabeth bersalin dan dia melahirkan seorang anak lelaki apabila jiran, tetangga, dan saudara marahnya mendengar bahwa Tuhan telah melimpahkan belas kasih yang begitu besar kepadanya, mereka turut bergembira bersamanya. Pada hari yang ke-8 mereka datang untuk menyunat bayi itu. Mereka mahu menamainya Zakaria seperti nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, tidak, namanya ialah Yohanes. Mereka berkata kepada Elizabeth, tiada seorang pun daripada kaum keluargamu yang bernama sedemikian. Lalu mereka bertanya kepada bapanya dengan menggunakan isyarat nama yang hendak diberikan kepada anak itu. Dia meminta papan tulis lalu menulis demikian, namanya Yohanes. Semua keheranan pada ketika itu mulut Zakaria terbuka dan lidahnya tidak terikat, lalu dia bercakap dan memuji Tuhan. Semua jirannya sangat takut dan segala perkara ini tersebar ke seluruh pergunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya berkata dalam hati masing-masing, bagaimanakah gerangan halnya anak ini kelak? Jelaslah bahwa tangan Tuhan memimpinnya. Nubuat Zakaria. Bapaknya Zakaria dipenuhi dengan Roh Kudus lalu bernubuat, segala puji bagi Tuhan Allah Israel, kerana Dia telah datang dan menebus umatnya. Dia telah mengurniakan kita seorang penyelamat yang berkuasa, seorang daripada keturunan hambanya Daud. Demikianlah firman-Nya dengan perantaraan nabi-nabinya yang suci dari zaman dahulu kala. Dia berjanji menyelamatkan kita daripada musuh-musuh kita dan daripada tangan semua orang yang membenci kita. Dia mengasihani nenek moyang kita dan mengingati perjanjiannya yang suci. Dia berjanji kepada nenek moyang kita Abraham untuk menyelamatkan kita daripada musuh-musuh kita, supaya tanpa rasa takut dia beribadat kepadanya. Dalam kesucian dan perbenaran sepanjang hidup kita, engkau anakku akan digelar Nabi Allah yang Maha Tinggi, dan engkau mendahului Tuhan demi menyediakan jalannya dan memberitahu umatnya bahwa mereka diselamatkan. Apabila dosa mereka diampunkan oleh sebab Allah kita mengasihani kita, cahaya matahari akan terbit dari tempat tinggi untuk menerangi orang yang tinggal dalam kegelapan dan bayang maut. Anak itu semakin membesar dan bertambah kuat rohnya. Dia tinggal di gurun sehinggalah dia muncul di khalayak bangsa Israel. Oke, sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini. Terima kasih karena membaca bersama saya, dan kita sama-sama terus membaca ini sampai habis ya guys. Jangan tinggalkan aku sendiri membacanya. Mari kita samakan habiskan pembacaannya sebelum tahun baru. Oke, goodbye, God bless you.